Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini sesuai judul kita akan membahas mengenai jenis-jenis berita. Oke, kita akan mengulas materi sebelumnya ya. Kalau materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai berita, pengertian berita, dan struktur teks berita. Hari ini kita akan membahas mengenai jenisnya. Oke, kita lihat ya, jenis berita itu ada berapa macam. Nah, ada yang tahu jenis berita itu ada apa aja? Nah, sebenarnya kalian tahu nih, tapi masih malu-malu aja. Yuk, langsung aja ya, Ibu kasih tahu. Nah, di sini jenis-jenis berita itu ada 5 ternyata ya. Ada straight news, deep news, opinion news, interpretative news, dan investigasi news. Oke, ada 5 jenis berita. Oke, langsung aja kita akan membahas mengenai berita yang pertama, yaitu straight news. Oke, straight news, di sini kalian lihat ya, ini dia memiliki anak, 2 orang anak ya, straight news itu. Tapi sebelum kita membahas anak-anaknya si straight news, kita berkenalan dulu dengan straight newsnya sendiri ya. Apa itu straight news? Straight news adalah berita langsung yang ditulis secara singkat, jelas, dan apa adanya. Jadi dia tidak ditambah-tambahkan ya. Biasanya straight news ini ditemukan pada halaman pertama surat kabar. Jadi dia itu berita utama. Itu namanya straight news ya. Nah, straight news terbagi menjadi 2, hard news dan soft news. Jadi beritanya utamanya adalah di sini gambarnya COVID-19 ya. Jadi berita utamanya adalah COVID-19, berarti di sini ada berita pendukung. Soft news itu berita pendukung ya. Di sini ada gambar liburan dan taman bermain. Apa hubungannya COVID-19 dengan tempat bermain dan liburan? Karena ada COVID-19, jadi untuk wahana permainan atau tempat bermain semuanya ditutup atau terbatas. Jadi, walaupun tidak ada soft news, hard news itu bisa berdiri sendiri. Berita itu akan membahas mengenai COVID-19 sampai halaman full. Jadi, berita soft news itu hanya pendukungnya aja, boleh ada, boleh tidak. Oke, lanjut. Yang kedua, ada deep news. Kalau kita lihat gambar di sini agak lumayan ya, crowded ya. Oke, deep news itu apa sih? Berita yang bersifat mendalam. Apa yang dimaksud mendalam? Jadi, kita akan mengulas secara mendalam mengenai suatu peristiwa. Contohnya, sesuatu yang akan ditonjolkan di sini adalah mengapa peristiwa itu bisa terjadi, bagaimana peristiwa itu. Jadi kalian akan mengangkat suatu kejadian secara lebih mendalam atau lebih detail. Kalau kita perhatikan contoh gambar di sini adalah kemacetan. Akan mencarikan solusinya ya, bagaimana menanggulangi kemacetan yang agak lumayan crowded di daerah Jakarta ya. Nah, walaupun sudah diusahakan banyak cara, tapi tetap ya kemacetan ini tidak bisa dihindari. Nah, salah satunya contohnya yang adalah kemacetan ini masuk ke dalam kategori deep news. Oke, yang ketiga di sini ada investigation news atau investigasi. Oke, investigasi itu artinya dalam bahasa Indonesia penyelidikan ya. Penyelidikan atau penelitian yang dilakukan dari berbagai sumber. Nah, seperti contohnya itu misalkan membongkar tindak kriminal, terus investigation news ini juga bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi dari sebuah kejadian. Jadi si seorang jurnalis ini pasti akan mencari tahu sampai masalah itu selesai atau penyelidikannya dapat terbongkar. Nah, ini adalah berita investigasi, membongkar secara mendalam. Oke, selanjutnya ada interpretative news. Ayo, apa interpretative news itu? Nah, sebenarnya interpretative news ini sebenarnya adalah pengembangan dari straight news. Jadi sebenarnya masih ada saudaraan ya dengan straight news.
Interpretative news itu adalah berita langsung di mana di dalamnya ditambahkan beberapa informasi seperti pendapat seseorang atau sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis. Nah, makanya gambarnya itu tadi seorang peneliti ya, mungkin dia akan menemukan suatu obat. Contohnya kayak sekarang ya, penelitian itu menemukan obat COVID-19. Nah, dia akan melakukan interpretative news. Ada informasi tambahan dalam berita tersebut berupa latar belakang peristiwa, data-data yang terkait, terus wawancara dan pengamatan secara berkala. Jadi intinya dia menemukan fakta dari opini-opini masyarakat yang disampaikan. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir ada opinion news. Kita lihat gambar di sini ya. Ada kursi kosong dan tertulis zonasi. Sebenarnya opinion news itu kata dasarnya opini ya. Opini itu dalam bahasa Indonesia itu adalah pendapat. Oke, jadi opinion news itu adalah berita yang berisi opini tentang suatu kejadian yang terjadi. Nah, biasanya ini adalah pendapat dari para pengamat atau para ahli dari masalah atau kejadian yang sedang terjadi atau yang sedang dibahas. Nah, biasanya dia itu membutuhkan pendapat dari masyarakat, orang tua, pelajar, ataupun mahasiswa. Apalagi zonasi ya, sangat berkaitan dengan pemerintah, guru, orang tua, dan siswanya sendiri. Jadi dibutuhkan beberapa pendapat dari berbagai sumber. Oke, itu adalah jenis-jenis dari berita. Semoga apa yang disampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.